Yuk. Udah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Komalasari dan rekan saya, Wafi Mufidah Syahrinda. Di sini kami akan menjelaskan praktikum jaringan komputer paket Racer 7. Baiklah, di sini pertama-tama kita buat dulu device-device yang sudah ditentukan dari tugas. Ada PC 0, laptop 0, Bentar. terus PC 1, laptop 1, oh belum. PC 0. Ada PC 0, laptop 0, PC 1, laptop 1, terus ada switch untuk menghubungkan di laptop 1 sama PC 1-nya, ada switch. Lalu ada router, 3 buah router, yaitu router 2911, kita letakkan 3. Nah, kemudian kita akan hubungkan masing-masing device. PC 0 kita hubungkan ke router 0, gigabit Ethernet 0/0, terus laptop 0-nya juga kita hubungkan gigabit 0/1. Terus kita akan hubungkan yang laptop 0, laptop 1 dan PC 1 ke switch menggunakan copper strike. Terus kita hubungkan juga switch itu ke router 2, kita router 0 ke router 1. Gigabit 0/2, terus kita hubungkan lagi dari router 1 ke router 2, gigabit 0/1, yang di router 2 0/0, terus kita sambungkan ke switch gigabit 0/1. Nah, setelah itu kita rapiin dulu. Udah. Nah, setelah itu kita tuh menentukan ada berapa jaringan di dalam topologi ini. Dapat kita lihat bahwa di sini kita akan membedakannya berdasarkan warna ya. Nah, untuk jaringan yang pertama kita kasih warna kuning, itu jaringannya itu 0, PC 0 sama router 0. Nah, terus untuk warna selanjutnya itu untuk jaringan yang kedua. Warna biru untuk laptop 0 ke router 1, router 0. Nah, terus jaringan ketiga itu warna ini, ungu kepimpingan ya, ungu kepimpingan. Nah, itu untuk laptop 1, PC 1, dan switch sama router 2 itu tuh masih berada pada satu jaringan yang sama. Nah, terus jaringan selanjutnya yaitu router 0 dengan router 1. Terus jaringan yang kelima itu warna merah, kita kasih ke router 0 dengan router 1 sama router 2. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa di sini ada 5 jaringan yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan melakukan set IP. Di sini berdasarkan dari tugas yang diberikan pada praktikum kali ini, di situ sudah ditentukan bahwa untuk jaringan yang pertama itu sudah kami hitung, itu network address-nya itu 192.168.1.12. Nah, broadcast address-nya itu 192.168.1.15. Subnet-nya itu 255.255.255.252. Nah, dengan default gateway-nya itu 192, default gateway-nya 192.168.1.14. 1.14. Ya. Nah, terus untuk jaringan yang di sebelah kanannya lagi ada laptop 0.
itu juga sudah ditentukan bahwa network address-nya 192.168.2.0. Terus broadcast address-nya 192.168.2.15. Subnet-nya itu 255.255.255.240. 255.255.255.240. Terus jaringan selanjutnya itu pada Default gateway-nya default gateway-nya itu 192.168.2.1. 2.1. Ya. Terus Ini jaringan selanjutnya yang pada laptop 1 dan PC 1 itu kita dapat network address-nya 192.168.3.0. Broadcast address-nya 192.168.3.7. subnet, Mas. Subnet-nya 255.255.255.248. Default untuk default gateway-nya 192.168.3.1. 3.1. Lanjut kita setting yang di routernya. Router 0 sama router 1 itu jaringannya 192.168.15.0/24. Nah, di sini karena yang di dalam tugas cuma diberitahu 3 jaringan, nah 2 jaringan ini kami menentukan sendiri berapa network address-nya dan submesh-nya itu kami menentukan sendiri. Jadi kami di situ menentukan bahwa untuk network address-nya 192.168.15.0/24. Submesh-nya tuh 255.255.255.0. Terus selanjutnya pada jaringan router 1 ke router 2 dengan router 2 itu 192.168.20.0/24. Submesh-nya 255.255.255.0. Nah, sudah kita tentukan ini masing-masing IP dan itunya, kita masuk ke setting interface-nya. Setting PC dan itunya. Jadi kita masuk. Bentar. Loading ya? Lagi loading. Nah, kita masuk ke setting IP. Di sini sesuai di tugas, di sini sudah ditentukan bahwa IP-nya itu 192.168.1.13. Nah, untuk subnet-nya itu 252. Terus default gateway-nya itu 192.168.1.14. Itu untuk yang di PC 0. Nah, lanjut kita ke laptop 0. Kita setting juga IP-nya itu sudah ditentukan juga bahwa IP-nya 192.168.2.4. Nah, subnet mesh-nya itu 255.255.255.240. Terus default gateway-nya itu ya 192.168.2.1. Sudah, kita ke laptop 1. Laptop 1 kita setting juga itu IP-nya 192.168.3.3. 3.4. Ini 3.4. 3.4 ya. Iya. Ya. Subnetnya 4, subnetnya 248. default gateway-nya Default 192. gateway-nya 192.168.3.1. Sudah, lanjut ke PC 1. PC 1 juga kita setting juga 192.168.3.3.
subnetnya itu 248. Default gateway-nya 192.168.3.1. Nah, lanjut kita setting konfigurasi di routernya. Nah, di sini kita buka di interface-nya di Gigabit Ethernet 0/0. Nah, di sini kita lihat bahwa 0/0 itu tuh berada pada jaringan kuning. Nah, jaringan kuning tadi sudah ditentukan di default gateway-nya. Sini kita masukkan 192.168.1.14. Subnetnya itu 252 belakangnya. Terus kita ke CLI, kita masukkan perintah no shutdown. Nah, di situ kita lihat bahwa sudah berubah jadi hijau itu interface-nya. Lanjut kita ke interface selanjutnya, Gigabit Ethernet 0/1. Nah, di Gigabit 0/1 ini kita masuk ke jaringan yang biru. Jaringan yang biru tadi ditentukan bahwa default gateway-nya itu tuh 192.168.2.1. Dengan subnet masknya tadi 240 belakangnya. Terus kita ke CLI. CLI kita masukkan lagi perintah no shutdown. Nah, juga sudah kita ke config lagi di Gigabit Ethernet 0/2. Nah, itu lagi sudah beda jaringan ya, masuk jaringan yang warna ungu. Nah, di situ kita masukkan 192.168.15.1 untuk IP address-nya. Terus di subnetnya itu ya benar, udah. Kita ke CLI, kita masukkan perintah shutdown. Nah, lanjut kita ke router 1. Nah, di router 1 kita juga setting lagi konfigurasinya di interface 0/0 itu 192.168.15.2. Kan tadi kalau titik satunya udah dipakai di Gigabit 0/2, jadi di sini kita gunakan 15.2 biar beda, harus beda. Terus kita ke CLI. CLI kita masukkan perintah no shutdown. Sudah, portnya sudah saling terhubung juga. Kita ke Gigabit Ethernet 0/1. Nah, di Gigabit 0/1 ini sudah berada pada jaringan yang merah. Jadi kita masukkan network IP pada jaringan yang merah ini. Jadi kita setting 192.168.20.1. Nah, kita ke CLI, kita masukkan perintah no shutdown. Nah, kita ke router 2. Di router 2 kita setting juga. Di interface 0/0 itu kita masukkan yang 192.168.20.2. Nah, subnetnya itu sudah benar. Terus kita masukkan lagi perintah no shutdown. Nah, kita lanjut ke config lagi yang di Gigabit Ethernet 0/1. Nah, itu tuh sudah berada pada jaringan ungu mudanya. Jadi beda lagi jaringan, kita masukkan gateway dari perangkat tadi. Jadi 192.168.3.1. Nah, subnetnya itu 248 ya. Kita masukkan perintah no shutdown. Nah, dari sini, nah ini sudah terhubung ya. Tapi ini harus dilakukan setting router statik. Nah, setting router statik ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Wafi Mufidah. Baiklah, pada Wafi bisa dilanjutkan. Iya, terima kasih. Nah, jadi di sini kita akan melakukan routing statik agar end device yang ada yang berbeda jaringan ini bisa saling terhubung. Nah, di sini kita akan mulai dari router 0. Kita buka router 0.
Lalu kita exit dulu di sini. Nah, di router 0 ini itu jaringan yang bisa ia tuju itu hanya jaringan yang berwarna ungu tadi ini. Maka dari itu, jadi di sini kita akan buat IP root, lalu network address tujuannya tadi 192, 168, bentar kita cek dulu biar pasti, 192, 168, 30 ya. Lalu dengan subnet masknya 255, 255, 255, 248, dan next hopnya dari router 1 untuk ke jaringan yang ungu tadi itu adalah dari router 0 ke jaringan yang ungu tadi itu adalah router 1 dengan interface gigabit Ethernet 0/0. Tadi sudah kita set untuk IP address interface gigabit 0/0 ini adalah 192.168.15.2. Ya kan, Cah? Wah, iya. Setelah itu kita enter. Sudah. Jadi untuk router 0 cukup ini. Kita lanjut ke router 1. Di sini kita exit dulu. Di sini router 1 itu bisa ke jaringan, ada 3 jaringan. Di sini ada jaringan kuning, jaringan hijau Tosca ini, dan jaringan yang warna ungu ini. Jadi di sini ada routingnya kita 3 kali. Sini IP root. Pertama kita akan ke jaringan yang ini dulu, yang warna kuning ini dulu. Jadi IP root itu address tujuannya 168.168.1.12 dengan netmasknya 255, 255, 255.252, dan next hopnya adalah ini, router 0 dengan interface gigabit 0/2. Jadi di sini 192.168.15.1. Ya kan, Cah? Iya. Enter, lalu kita ke jaringan yang warna hijau Tosca. Itu network address-nya adalah 192.168.2.0 dengan subnet mask yaitu 255, 255, 255, 240, dan next hop-nya sama seperti tadi, yaitu router 0 dengan interface gigabit Ethernet 0/2. Lanjut kita ke jaringan yang warna ungu. Di sini IP root 192.168, tujuannya yaitu 3.0 dengan netmask 255, 255, 255, 248, dan next hop-nya tadi dari router 1 ini dia ke router 2 ini. Interface-nya gigabit Ethernet 0/0 yang sudah kita setting tadi, IP-nya yaitu 192.168.20.2. Sudah, kita lanjut ke router 2. Kita set di sini. Exit dulu. Jadi router 2 ini dia bisa ke jaringan warna kuning sama hijau Tosca ini. Jadi dia IP root 192.168.1.12 dengan netmasknya 255, 255, 255.0 252 dengan next hop-nya tadi ini. Next hop-nya yaitu router 1 dengan interface gigabit 0/1. Jadi IP-nya 192.168.20.1. Lanjut. ke jaringan yang hijau Tosca ini 192.168.2.0, subnet masknya 255, 255, 255, 240. Lalu next hop-nya tadi sama.
Sudah. Proses untuk routing statik sudah selesai. Jadi di sini kita akan coba untuk komunikasi antar end device. Di sini kami akan melakukan ping. Coba kita dari PC 0. Di sini kita coba di sini kita coba command prompt di sini. Coba kita ping mana dulu, Ca? Laptop 0. Ya. Coba laptop 0. Laptop 0 tadi IP address-nya 192.168.2.4. Kita cek. Nah, sudah dapat replay, berarti dia sudah bisa saling berkomunikasi. Kita lanjut, coba kita ping lab PC 1, coba aja ya. 192.168 tadi IP-nya 3.3. Kita cek. Nah, jadi dia udah bisa dapat reply. Coba kita cek lagi ya. 168.3.3. Nah, sudah bisa dia. Sudah bisa berkomunikasi, sudah bisa dapat replay. Lanjut, coba kita coba yang sebaliknya, Wapi. Yang dari mana? PC 1 ke laptop 0 coba. PC 1 ke laptop 0. Laptop 0 tadi Ya. 192.168.2.4. Iya. Coba, sudah bisa replay. Sudah bisa. Coba apa lagi? Kita coba laptop 1 ke laptop 0. Iya. Coba laptop 1 ke laptop 0. Laptop 0 tadi 192.168.2.4. Apakah bisa? Bisa. Bisa. Sudah. Jadi bisa dipastikan, jadi kalau kita cek di sini sudah successful semua ya. Kita create simple PDU di sini. Dia sudah successful semua. Jadi semua end device yang ada di sini sudah bisa saling berkomunikasi. Ya. Jadi mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.